Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2021. Selamat mendengarkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh di luar dugaan Lorraine. David membubung ke langit seperti sedang mengendarai roket setelah acara akbar orang-orang terpilih. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi yang terkuat di dunia. Lalu, dia bahkan pergi ke Bima Sakti untuk bersenang-senang. Saat dia berada di sana, dia menjadi penguasa Bima Sakti. Lorraine menerima nasibnya dan bersiap untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama harga diri yang hancur. Apa yang tidak disangka Lorraine ternyata ditemukan oleh Celeste. Kemudian, dia datang ke Star Kingdom, bergabung dengan benua warna-warni, dan menjadi murid dari 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Saat itu, dia masih sedikit bersemangat. Dia pikir dia masih memiliki kesempatan untuk memenuhi keinginannya. Selama dia berlatih keras dengan 4 tetua yang memiliki reputasi baik, dia akhirnya menyusul David dan bisa dengan bangga berdiri di depannya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Perlahan, Lorraine menyadari ada yang tidak beres. Benar saja, gurunya sama egoisnya seperti yang dia duga. Namun, dia tidak punya cara untuk menolak. Jujur saja, meski Lorraine tak mau mengakuinya, dia iri pada Selena dan wanita lain di hatinya. Itu sebabnya dalam perjalanan ke Star Kingdom bersama, dia menanggapi semua orang dengan dingin. Itu karena dia tidak tahu apa perbedaan mereka dulu. David bisa menerima begitu banyak wanita, tapi menolaknya. Kecuali Selena, Lorraine tidak menganggap dirinya lebih rendah dari wanita di sekitar David. Ia bahkan merasa tidak akan kalah dari Selena. Paling-paling, mereka berimbang, dan masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Namun, mengapa David menolaknya? Lorraine masih memikirkannya sampai hari ini. Ingin sekali ia bertatap muka dengan David, namun ia tidak mau mempermalukan dirinya sendiri. Jawaban ini sebenarnya sangat sederhana. Jika Lorraine, Selena, dan yang lainnya akur, dia pasti sudah menemukannya jawaban dari orang-orang ini. Semua wanita David diizinkan untuk tinggal di sisinya karena alasan mereka menguntit dan mengganggu terus-menerus dan semuanya telah ditolak sebelumnya. Meski bertahan, mereka tidak dikenali oleh David. Dia hanya mengakui satu pacarnya, Celia. Meski begitu, semua orang tidak peduli karena mereka akan baik-baik saja selama mereka bisa tinggal bersama David. Hati lembut David, bersama dengan Celia yang menambahkan bahan bakar ke dalam api, menciptakan situasi kacau saat ini. Sementara itu, Lorraine adalah wanita yang dicintai ribuan orang sejak dia masih kecil, yang kemudian berkontribusi pada karakter kebanggaannya. Dia tidak akan pernah bisa dengan rendah hati memohon pada pria untuk menerimanya. David bahkan cenderung tidak mengambil inisiatif untuk melakukan hal ini. Sejauh menyangkut situasi saat ini, dia sudah kesulitan. Dia bahkan tidak bisa menolak wanita itu, jadi bagaimana dia berani memprovokasi mereka lagi? Kepribadian keduanya ditakdirkan untuk menjadi 2 garis paralel tidak pernah berjauhan. Mereka bisa melihat satu sama lain, tapi mereka tidak akan pernah berpotongan. Dengan kemauannya yang semakin lemah, kesadaran Lorraine mulai menjadi sedikit kabur. Suara Eira dan saudara perempuannya menjadi serak karena berteriak di luar. Mereka semua melebarkan mata merah darahnya. Saat mereka menyaksikan Lorraine perlahan-lahan goyah dan mulai pingsan, keempat saudara perempuan itu gemetar karena marah. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2022. Ini adalah proses yang menghabiskan banyak sumber daya dan melelahkan upaya. Mereka bahkan melakukan pengorbanan besar untuk menciptakan peluang ini. Bagaimana mungkin mereka tidak kesal dan geram melihat semua upaya sebelumnya sia-sia? Sumber daya eksternal baik-baik saja. Namun, mereka hanya bisa pulih dari kelelahan tubuh setelah beberapa waktu pemulihan yang signifikan. Sekali mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan kedua. Bahkan ada kemungkinan putusnya fondasi Lorraine. Jika itu terjadi, dia tidak lagi dapat menyerap pelatihan baru. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan teknik terlarang, tapi tanpa diduga, mereka mendapatkan hasil ini. Keempat saudari itu tidak dapat menerima hal ini bagaimanapun caranya. Lorraine hampir pingsan pada saat-saat terakhir, tapi dia mulai berhalusinasi. Dia bertemu David dalam mimpinya, dan hanya mereka berdua yang ada di sana. Ini pertama kalinya Lorraine bertemu David sendirian. Dia telah membayangkan adegan ini berkali-kali dalam pikirannya, tapi kali ini, Lorraine tidak menunjukkan rasa takut atau ragu-ragu. Dia menghadap David secara langsung dan bertanya dengan serius, "David, kenapa kamu menolakku di depan semua yang terpilih di Summerland acara akbar yang terpilih?" Acara akbar tersebut yang terpilih diprakarsai oleh saya sendiri, jadi jika Anda memenangkan tempat pertama, Anda harus telah mematuhi peraturan. Karena kamu tidak ingin menikah denganku, mengapa kamu datang ke acara tersebut? Apakah Anda sengaja menganggap saya bodoh dan menginginkannya membuatku malu di depan semua orang? Benar. Itu yang ada dalam pikiranku, jawab David kosong. Setelah mendapat jawaban tegas dari pihak lain, Lorraine bergidik. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Dia lalu menahan air matanya yang hendak mengalir jatuh dari matanya dan bertanya dengan gigi terkatuk, "Kenapa?
Kenapa? Tidak ada alasan. Tidak banyak alasan di dunia ini. Peraturan dibuat oleh yang kuat dan akulah yang kuat. Oleh karena itu, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Sepotong sampah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan apa yang saya lakukan. Anda ingin menanyakan alasannya kepada saya tetapi Anda tidak melakukannya memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Nada bicara David penuh sarkasme. Ya, aku memang sampah bagimu, tapi berapa banyak wanita di sekitarmu bukan sampah? Bagaimana aku, Lorraine Lovewood, lebih rendah dari mereka? Beritahu saya. Lorraine hampir menggeram dan bertanya. Kamu jauh lebih buruk dari mereka. Tidak peduli bagaimana aku membandingkanmu dengan mereka, kamu memang demikian bahkan tidak layak untuk mencium kaki mereka. Bagiku, itu adalah harta karun dan kamu adalah sampah. Kamu adalah sampah yang tidak diinginkan siapapun, mengerti, ejek David. Tidak. Aku bukan sampah. Aku bukan sampah. Aku bukan sampah, Lorraine bergumam. Kamu bukan hanya sampah tapi juga sampah yang tidak berguna dan tidak diinginkan. Hahaha, tawa sinis David terdengar di telinga Lorraine. Aku bukan sampah. Kalau begitu, siapa aku? Siapa saya? Aku ingat. Saya Lorraine Lovewood. Saya Lorraine Lovewood yang telah dicintai ribuan orang sejak saya masih kecil. Saya selalu menjadi bintang kemanapun saya pergi. David, saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa Anda salah. Saya, Lorraine Lovewood, bukanlah sampah, dan saya bukanlah sampah yang tidak diinginkan. Lorraine, yang hendak pingsan, tiba-tiba terbangun. Penderitaan dari tubuh dan jiwanya kembali menyerang. Namun, baginya, diperlakukan sebagai sampah oleh David lebih baik daripada dibenci oleh David. Rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Lorraine tidak mau menyerah begitu saja. David telah menjadi sasaran penderitaan seumur hidup baginya. Dia akan menuntut penjelasan dari David apapun yang terjadi. Ketika Lorraine bangun, keempat saudari itu sangat gembira. Mereka semua baru saja akan menyerah. Tak disangka, harapan baru tersulut. Tekad gadis ini begitu kuat, dan dia dengan paksa mengatasi rintangan ini. Itu sungguh sebuah keajaiban. Keempat saudara perempuan itu saling memandang dan mereka semua bisa melihat ekstasi di dalamnya mata masing-masing. Tuhan sangat baik kepada mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2023. Dengan tekad gadis ini, mereka bahkan bisa menyelesaikan tugas mereka dalam satu kali jatuh sambaran. Teknik terlarang yang dilakukan keempat kakak beradik itu adalah dengan paksa meningkatkan kekuatan Lorraine. Itu akan memberikan beban besar pada tubuh dan jiwanya, sementara efek akhirnya akan bergantung pada kemauan Lorraine. Sejak awal, keempat saudari itu tidak ingin mempromosikan Lorraine ke alam suci secara langsung. Tujuan mereka hanya untuk membawanya ke puncak Sovereign Rank. Adapun bagaimana cara membuat Lorraine menerobos Saint Realm, mereka akan menunggu sampai dia menjadi stabil sebelum mencoba mencari solusi. Untuk sementara, mereka berempat merasa kemauan Lorraine tidak maksimal, dan dia tidak akan mampu menanggung prosesnya dalam waktu yang lama. Kedua, semakin tinggi kekuatan Lorraine, semakin besar pengorbanan keempat perempuan ini. Setelah membantu Lorraine menerobos penghalang alam abadi dan mencapai Saint Realm, kekuatan keempat saudari itu akan turun satu tingkat. Jika seorang Saint sejati turun satu level, maka mereka akan diturunkan menjadi seorang pra-Saint. Mengorbankan level 4 orang suci sejati masing-masing untuk mempromosikan seseorang bahkan seorang yang abadi pun tidak mengalami kerugian sebesar itu bagi seorang suci. Itu tidak layak sama sekali. Tidak ada yang akan melakukan itu kecuali mereka adalah pewaris negara adidaya di level 8 atau 9 peradaban. Hanya dengan demikian mereka dapat menggunakan teknik ini. Siapa dari kekuatan lain yang mampu melakukan ini? Orang suci sejati bukanlah karakter kecil. Mereka akan menjadi andalan peradaban manapun. Eira dan saudara perempuannya tidak ingin melakukan ini, jika tidak, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Mereka sudah menggunakannya pada Celeste sebelumnya. Setelah ini, mereka akhirnya kembali ke Trusain Rank, jadi siapa yang mau kembali ke peringkat yang lebih rendah? Namun, mereka tidak punya pilihan. Kekacauan terjadi di Kerajaan Bintang dan seorang suci-suci yang aneh telah mencuri Excalibur Jiwa Es. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu menunggu Lorraine maju selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengambil risiko menggunakan teknik terlarang meningkatkan kekuatan Lorraine. Mereka bahkan tidak keberatan mengorbankan satu peringkat. Selama tugas itu dapat diselesaikan, mereka yakin akan berhasil kompensasi di masa depan. Lorraine sadar kembali dan otaknya jauh lebih jernih sebelum. Rasa sakitnya tidak lagi cukup untuk menjatuhkannya. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Tidak peduli apa, dia harus berdiri di depan David dengan berani dan menuntut penjelasan. Sejak dia ditolak oleh David di depan banyak orang terpilih di acara akbar orang-orang terpilih, David telah menjadi obsesi Lorraine dan tempat yang sakit. Dia tidak akan berdamai jika dia tidak mendapatkan penjelasan, bahkan di dalam kematian. Setelah sadar kembali, dia segera mulai menggerakkan tubuhnya dengan panik menyerap energi di sekitarnya.
Keempat saudara perempuan itu akan terus membujuk Lorraine untuk bertahan. Meski begitu, mereka tiba-tiba menyaksikan perubahan di depan mereka dan menyadari bahwa tidak perlu mengatakannya lagi. Mereka terus meningkatkan output formasi. Karena Lorraine memiliki kemauan yang kuat, maka mereka harus berusaha sekuat tenaga. Selama mereka bisa menyelesaikan tugasnya, mereka tidak keberatan membayar harga. Kediaman Veloes di ujung barat benua suci pusat. 2 orang suci-suci puncak dan 1 orang suci-suci akhir, 3 orang teratas pembangkit tenaga listrik Star Kingdom, saling berhadapan. Pada saat yang sama kali ini, mereka menyentuh hati seluruh kerajaan bintang. Suasana telah turun ke titik beku. Saat ini, semua orang sangat gugup. Satu-satunya orang yang santai mungkin adalah David. Dia tidak akan terpengaruh, tidak peduli apakah pertarungan itu terjadi atau tidak. Dia tidak takut jika perkelahian terjadi, tetapi dia juga acuh jika tidak ada perkelahian sebenarnya terjadi. Untuk beberapa saat, Zenon ragu-ragu untuk bertindak karena dia tahu dia tidak bisa kalahkan 2 orang di depannya. Mengambil tindakan dengan paksa hanya akan menjadi bumerang dan mempermalukan dirinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2024. Namun, Zenon telah mempersiapkannya begitu lama, jadi dia enggan mundur saja seperti ini. Jika mereka tidak mengambil alih keluarga Veloes hari ini, kekuatan lain di Star Kerajaan Bintang akan terus menunggu katalis untuk memulai revolusi. Jika itu masalahnya, Star Kingdom tidak akan mengalami kekacauan. Keluarga Palmor juga tidak memiliki peluang untuk bersatu kembali. Dengan cara ini, rencana Zenon untuk menyalakan api dan menjadi dewa abadi tidak dapat direalisasikan. Seiring waktu, situasinya akan semakin tidak menguntungkan baginya. Contohnya jika 2 orang suci yang lebih kuat keluar dari persembunyiannya. Sid adalah yang terlemah dari ketiganya. Apalagi dia terluka, jadi wajar saja tidak ingin melakukan apapun. Jika keluarga Veloes belum menemukan Saint Suci Puncak yang bisa bersaing dengan Zenon hari ini, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Sid masih sulit menerima hal ini. Ada puncak suci-suci lainnya yang bersembunyi di Kerajaan Bintang dan aku tidak memiliki ide. Sebagai ketua asosiasi orang suci, Sid mengenal sebagian besar pembangkit tenaga listrik tersembunyi dalam kegelapan. Namun, tak satu pun dari mereka yang mencapai puncak peringkat suci-suci. Sepertinya dia masih naif. Meskipun Star Kingdom hanyalah peradaban level 7, ia pernah mengalaminya era yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan jika beberapa monster tua bersembunyi di dalam gelap. Namun, Sid tidak mengerti alasannya alih-alih mencoba mencari cara untuk menyalakan api dewa, puncak suci-suci memilih untuk bersembunyi. Apakah dia sedang memulihkan diri? Inilah satu-satunya kemungkinan. Zenon masih merenung tetapi David mulai tidak sabar. Beritahu kami apakah kamu ingin bertarung atau tidak. Apa gunanya membuang-buang begitu banyak waktu? Hai, anak muda, apakah kamu masih ingin bertarung? Anda tidak perlu khawatir tentang tulang tua saya bisa bertahan beberapa putaran lagi. Kalau tidak, aku akan diajak murid saya sebentar lagi. Dia akan mengklaim bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu ketika aku bahkan belum bertarung denganmu dengan serius. Klon David memandang Zenon dan berkata perlahan. Orang tua, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Bentuk utama David mendesak lagi. Dasar brengsek, diamlah. Menurutmu apa yang dimaksud dengan orang suci puncak lemah? Yah, bukankah kamu selalu membual tentang dirimu di hadapanku? Kenapa kamu tidak bisa mendukung semua pembicaraan itu sekarang? Mungkinkah kamu hanya berbohong selama ini? Kamu, dasar brengsek. Kamu benar-benar membuatku kesal. Setelah klon David selesai berbicara, dia menjadi sangat marah. Boom. Energinya meningkat dan mencapai puncaknya setelah beberapa saat. Energinya bahkan lebih kuat dari sekarang. Ini bukan lagi di awal puncak peringkat suci-suci, tetapi puncak dari puncak peringkat suci-suci. Ketika semua orang mengira klon David akan mengajari muridnya pelajarannya, dia menunjuk Zenon dengan Ice Soul Excalibur dan berkata, ayo, Nak Palmor, ayo bertarung untuk 300 ronde lagi. Kali ini aku akan serius jadi kamu harus menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Zenon ragu-ragu di dalam. Dia sangat ingin melawan lawannya tanpa hambatan setelah diajak secara agresif. Namun, ketika dia memikirkan situasi keluarganya dan Sid berdiri diam di sampingnya, dia menahan diri. Mengetahui bahwa dia perlahan-lahan kehilangan kendali, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan hari ini. Saya, Zenon Palmor, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kami akan memiliki semuanya waktu di dunia di masa depan. Setelah Zenon selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa melihat kembali. Saat dia pergi, dia melirik ke arah tim penegakan hukum Asosiasi Orang Suci. Tatapannya membuat takut anggota tim penegak hukum, dan mereka berani tidak melihat langsung ke arahnya. Tidak semua orang mampu menahan tatapan dari seorang suci-suci di puncaknya. Keluarga Palmor, mundur. Kalimat terakhir Zenon mengumumkan kegagalan rencana keluarganya. Dia melakukan banyak hal untuk mengerahkan tim penegakan hukum Asosiasi Orang Suci dan sebagian besar kekuatannya, tapi pada akhirnya, dia pergi dengan putus asa. Dia,
ketua baru dari Asosiasi Orang Suci, kemungkinan besar akan menjadi bahan lelucon, semua orang akan membicarakannya secara diam-diam. Zenon menahan amarah di hatinya, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Titik balik dari masalah ini adalah kemunculan yang lama secara tiba-tiba Master dan murid monster. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2025. Tanpa mereka, Zenon tidak perlu mengkhawatirkan Sid, dan dia bisa menghancurkan keluarga Fellows. Saat mereka menyaksikan keluarga Palmore pergi dengan cara yang megah, keluarga Fellows langsung bersorak nyaring. Mereka menang. Mereka memblokir serangan keluarga Palmore. Untuk selanjutnya, keluarga Fellows akan mandiri di Star Kingdom. Tidak ada lagi kekuatan yang berani menyerang mereka. Kegembiraan ini datang terlalu tiba-tiba, sehingga sebagian besar anggota keluarga Fellows memulainya dengan menangis karena emosi. Sehari sebelumnya, mereka masih putus asa. Mereka diam-diam menunggu kematian untuk datang dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hampir semua kekuatan di Star Kingdom percaya bahwa keluarga Fellows akan jatuh sudah dekat. Kecuali beberapa pasukan top dengan orang suci-suci, tidak ada kekuatan yang bisa melawan keluarga Palmore. Namun, hanya 1 hari telah berlalu dan keluarga Fellows telah menyelesaikan semuanya, membalikkan keadaan. Keluarga Fellows tidak hanya tidak mengharapkan hal ini, tetapi juga mata-matanya kekuatan lain mengawasi dari luar dunia. Mereka pikir mereka akan menonton pertunjukan yang bagus, tapi itu berakhir begitu saja. Kakek Fai, apakah kita menang? Tolong katakan padaku aku tidak sedang bermimpi, Alba bertanya perlahan-lahan. Dia tidak percaya bahwa semua yang ada di depan matanya adalah nyata. Dia takut itu hanya khayalannya sendiri dan dia akan kembali ke dunia nyata sekejap mata. Ya, kita menang. Kita menang. Keluarga Fellows menang. Mulai sekarang, kita akan menang, jangan pernah ditahan oleh siapapun lagi. Jawab Valerio sambil tersenyum. Meski tertawa, lelaki tua itu meneteskan air mata. Sudah berapa lama keluarga Palmore menjadi ancaman bagi mereka? Keluarga Fellows sudah berulang kali mengajukan permohonan, namun mereka tidak bisa memuaskan ambisi keluarga Palmore. Baru hari ini, ancaman itu akhirnya hilang sama sekali. Benarkah? Kakek Fai, kamu tidak berbohong padaku, kan? Kenapa aku merasa seperti itu bermimpi? Alba masih terlihat agak lambat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2026. Sungguh, semua ini benar. Alba, keluarga Fellows selamat dari genosida ini dan kaulah yang membuat ini terjadi. Jika Anda tidak mengenal Master David atau tidak membawanya kembali karena kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, hal itu tidak akan terjadi pada keluarga, jawab Valerio penuh semangat. Mendengar ini, kehidupan akhirnya memenuhi tatapan kosong Alba. Ya, semua berkat Guru David, keluarga Fellows bisa selamat dari bencana. Dan dialah yang membawa Tuan David kembali. Dari sudut pandang tertentu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menyelamatkan keluarga Fellows. Setelah melihat Zenon pergi, Tuan David tidak berkata apa-apa dan dia menarik kembali energi puncak suci-suci miliknya. Jika dia terus bertarung, Zenon pasti akan menggunakan kartu trufnya dan dia akan kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman tempur. David tidak bisa menang tanpa mengungkapkan sebagian kekuatan pradeitasnya. Kini David tidak berniat menggunakan kekuatan penuhnya. Dia akan selalu menyimpan kekuatan untuk keadaan darurat seperti kebiasaan David yang sudah berlangsung lama untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Segera, kapal perang keluarga Palmore menghilang dari pandangan semua orang. Namun, tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci yang datang bersama keluarga Palmore tidak pergi. Mereka dibentuk oleh Sid, dan mereka telah berkembang hingga mencapai kekuatan mereka saat ini di bawah komandonya. Selain itu, sifat tidak mementingkan diri Sid memenangkan hati orang-orang di sana. Oleh karena itu, di dalam hati semua anggota hukum Asosiasi Orang Suci tim penegak hukum, Sid adalah kepala mereka. Alasan mereka mengikuti Zenon belakangan juga karena ketidakberdayaan mereka. Sid tidak muncul sejak kekalahan itu, dan tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci tidak dapat menemukan cara untuk melawan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2027. Terlebih lagi, Zenon menggunakan kekuatannya untuk menekan mereka, sehingga mereka hanya bisa patuh sementara. Kediaman Fellows. Di ruangan yang kuno dan sunyi, wujud utama David, tiruannya, dan Sid duduk bersama. Sid memandang lelaki tua dan pemuda di depannya. Dia belum pernah melihat duo guru dan murid yang begitu aneh. Guru dan murid seperti apa yang seperti ini? Murid itu sama sekali tidak menghormati gurunya, tetapi gurunya tidak peduli. Mungkinkah keduanya adalah ayah dan anak? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang suci-suci di puncak bisa menoleransi murid dengan baik dan tidak mempermasalahkan rasa tidak hormat? Dia diejek oleh muridnya di depan semua orang dan kemudian harus bekerja sulit membuktikan dirinya. Mungkin dia mempunyai putra ini di usia tuanya. Putranya mungkin mendapatkan hasil yang luar biasa bakatnya dan menjadi orang suci sejati di usia muda, dan itulah alasannya menoleransi perilaku ini. Jika tidak peduli seberapa kuat hubungan guru muridnya,
tetap saja demikian mustahil bagi sang master untuk membiarkan perilaku seperti ini. Sid memutuskan dalam hatinya bahwa hubungan sebenarnya antara dua orang itu ada di depannya adalah ayah dan anak. Bolehkah saya mengetahui apa yang Anda butuhkan dari saya, Lord Sid? Klon David bertanya. Tuan, Zenon telah menjadi ketua asosiasi orang suci, dan dia pasti menemukan cara untuk menyebabkan kekacauan di kerajaan bintang. Dia akan menyebabkan kehancuran di Star Kingdom dan kemudian meraup keuntungan sebagai pihak ketiga. Kehancuran keluarga Velowes hanyalah permulaan, dan setelah ini, dia akan menindaklanjutinya dengan serangkaian tindakan. Sekarang, satu-satunya di Star Kerajaan yang bisa menghadapi Zenon adalah dirimu sendiri, Tuan. Untuk stabilitas dan kemakmuran Star Kingdom, saya punya permintaan lancang yang saya harap Anda akan menerimanya, kata Sid dengan suara berat. David memandang lelaki tua yang prihatin dengan seluruh kerajaan bintang di hadapannya dan mau tidak mau mengaguminya. Beberapa hal tidak dapat dipalsukan. Bahkan Saint Suci yang sudah terlambat pun tidak bisa tampil di bawah pengaruh kuat David. Sid benar-benar prihatin terhadap semua manusia di Star Kingdom. Dia tidak mendapatkan rasa hormat semua orang tanpa alasan. Hal itu terlihat dari rangkaian aturan yang dirumuskan sejak Sid menjabat ketua asosiasi orang suci. Sekarang setelah segalanya berkembang sampai pada titik ini, David tidak akan menolak jika dia bisa membantu. Dia hanya akan menganggap ini sebagai perbuatan baik karena dia tidak ingin melihatnya kerajaan bintang jatuh ke dalam kekacauan. Pada akhirnya, orang-orang biasalah yang akan dirugikan karenanya. Ketika makhluk abadi bertempur, manusia akan menderita. Serangan biasa yang dilakukan oleh Saint yang kuat akan menyebabkan kematian banyak orang biasa. Menghadapi Saint Might, siapapun di bawah Saint Realm tidak akan mampu menolaknya. Tolong beritahu saya, Tuan Sid. David tidak serta-merta mengungkapkan sikapnya. Dia masih tidak tahu apa itu jadi terlalu terburu-buru untuk menyetujuinya. Dia akan menunggu sampai dia tahu apa yang dikatakan orang lain sebelum menyampaikannya sebuah keputusan. Tuan, saya ingin merekomendasikan Anda untuk menjadi ketua asosiasi orang suci. Kita harus mengeluarkan Zenon dari jabatannya sehingga akan lebih sulit baginya untuk melaksanakan rencananya. Apalagi dengan kekuatanmu, dia tidak akan berani main-main. Sid menarik napas dalam-dalam dan berkata, keputusan ini juga merupakan hasil pertimbangannya yang matang. Meskipun rencana Zenon untuk mengambil alih keluarga Velowes terhambat, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan terus mencari cara lain untuk menciptakan kekacauan. Hanya dengan mencopot Zenon dari ketua asosiasi orang suci dia bisa terhenti sementara. Adapun di masa depan, mereka akan menyeberangi jembatan itu ketika mereka sampai di sana. Mereka pertama-tama harus menyelesaikan krisis yang ada saat ini. Ketika David mendengar apa yang dikatakan Sid, dia merasa pikirannya menjadi kosong. Apa-apaan? Saya harus menjadi ketua asosiasi orang suci? Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Bagaimana aku punya waktu untuk ini? Klon saya membutuhkan esensi darah dan harganya 1 jam per tetes, tidak ada pengecualian. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2028. Meskipun 1 atau 2 tetes, atau bahkan 30 atau 50 tetes, tidak ada artinya untuk saat ini, bukankah aku akan kelelahan setelah beberapa waktu? Selain itu, David sudah berdiskusi dengan Celia dan yang lainnya setelah dia menyelesaikan masalah keluarga Velowes, dia akan membawa semua orang kembali ke bumi hidup dalam pengasingan. Dia tidak punya waktu atau esensi darah yang cukup untuk menangani ini. Dia bisa mempertimbangkan hal lain tapi tidak ini. Tuan Sid, saya sangat mengagumi Anda atas betapa Anda peduli terhadap keselamatan semua makhluk hidup, dan saya ingin membantu Anda semampu saya, tapi saya minta maaf. Saya tidak bisa menjadi kepala asosiasi, klon David menggelengkan kepalanya dan menolak. Setelah hanya berpikir sejenak, dia langsung menolaknya, tidak menyisakan ruang untuk perundingan. Jawaban David sungguh di luar dugaan Sid. Ketika dia masih khawatir bahwa pihak lain, seorang suci-suci puncak, akan memikirkan cara untuk menciptakan kekacauan seperti Zenon setelah menjadi kepala, menyatukan bintang kerajaan, kumpulkan kekuatan dewa, dan nyalakan api dewa, David menolak tanpa mempertimbangkannya. Sid tidak mengharapkan ini sama sekali. Dia terdiam beberapa saat, tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab. Dalam pikirannya, pihak lain mungkin menolak, mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang asosiasi orang suci atau kerajaan bintang sejak dia baru saja keluar bersembunyi sehingga sulit baginya untuk melakukan pekerjaan itu. Namun, Sid tidak menyangka David akan menurun begitu cepat dan terus terang. Kita harus tahu bahwa ketua asosiasi orang suci memiliki status yang tinggi di Star Kingdom, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah masternya Star Kingdom. Peradaban level 7, satu kata darinya dapat menentukan hidup dan matinya kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, dia dihormati dan dipuja oleh semua manusia di Star Kingdom. Namun, dari nada tegas lelaki tua ini, Sid tahu itu dia benar-benar tidak ingin menjadi ketua asosiasi orang suci. Keraguan, kebingungan. Sid tidak tahu harus berbuat apa. Tidakkah seharusnya semua orang suci di puncak berpikir tentang cara mengumpulkan kekuatan iman dan menyalakan api dewa?
Lalu, dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah pihak lain sudah terlalu lama mengasingkan diri? Tidak mengerti status kepala asosiasi, Tuan, jangan terlalu cepat menolak. Biar saya jelaskan kepada Anda keberadaan asosiasi orang suci dan peran kepala. Mungkin Anda akan berubah pikiran sesudah ini. Sebelum Sid dapat berbicara, dia disela oleh tiruan David. Tuan Sid, tidak perlu. Saya tidak punya waktu atau tenaga untuk mengambil posisi kepala asosiasi. Jika kamu ingin melawan Zenon, aku bisa membantumu dengan semua yang aku bisa. Tapi jika kamu ingin aku menjadi kepala, aku minta maaf, tapi aku harus menolaknya. Dengan baik, Sid benar-benar terdiam. Jika dia adalah seorang suci-suci puncak, bagaimana orang lain bisa mendapatkan giliran kepala? Zenon bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil posisinya sama sekali. Ketua Asosiasi Orang Suci memberi semua orang di Star Kingdom kesan bahwa dia harus menjadi eksistensi nomor satu di Star Kingdom. Namun, Sid hanyalah seorang suci-suci yang terlambat, dan dia masih jauh dari puncak suci-suci. Jika dia tidak bisa mengalahkan Zenon, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk posisi ini. Mengambil posisi teratas secara paksa bukanlah hal yang benar. Itu sebabnya dia ingin merekomendasikan Saint Suci Puncak untuk membawa Zenon turun. Tanpa diduga, pihak lain tidak bersedia sama sekali. Tuan, jika Anda tidak ingin menjadi kepala, Zenon akan menyebabkan Star Kingdom masuk kekacauan di masa depan. Hal ini akan menyebabkan hilangnya nyawa dan pengungsian banyak orang, kata Sid serius. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, kamu bisa saja bertanya. Aku pasti tidak akan menolak, jawab David. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Jika suatu saat nanti, Zenon benar-benar mengabaikan hidup dan mati manusia dan melakukan sesuatu yang keterlaluan, David tidak keberatan untuk menyingkirkannya, dia diam-diam untuk selamanya. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Sid mau tidak mau bertanya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Pertama, aku tidak punya waktu, dan kedua, aku tidak punya tenaga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2029. Aku punya urusan sendiri yang harus kulakukan, dan aku tidak ingin terikat. Tidak ada waktu. Tidak ada energi. Tidak mau terikat. Sid memahami 3 poin utama ini dan segera membuat rencana. Tuan, jika Anda hanya diminta untuk mencantumkan Zenon sebagai kepala dalam nama, Anda tidak akan perlu muncul kapan saja, dan Anda juga tidak perlu terus-menerus berada di dalam asosiasi orang suci. Bagaimana menurutmu? Anda hanya perlu muncul bila diperlukan. David berpikir ketika mendengar ini. Kalau hanya sekedar judul, mungkin masih bisa. Tentu saja, dia juga tidak ingin melihat Star Kingdom menjadi berantakan. Dia tidak ingin melihat perang di mana-mana, orang-orang biasa yang mengungsi, dan orang-orang sekarat. Apakah itu mungkin? Klon David tidak langsung menolak kali ini, tapi malah bertanya. Sid sangat gembira. Saya masih punya kesempatan. Tidak apa-apa asalkan dia tidak langsung menolak seperti tadi. Tentu saja. Tugasmu adalah membatasi Zenon dan membatasi dia sehingga dia tidak bisa apapun yang dia inginkan. Serahkan saja sisanya padaku, tambah Sid. Tuan Sid, saya tidak bisa menjadi kepala hanya karena saya ingin, bukan? Saya belum pernah menjadi kepala di asosiasi orang suci, dan saya tidak memenuhi syarat. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa saya tidak kenal siapapun di asosiasi orang suci. Bisakah saya benar-benar memegang posisi ini? Saya takut tidak ada yang mau menerimaku, tiruan David mengungkapkan keraguannya. Anda dapat yakin, selama Anda menganggukkan kepala, Anda tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu yang lain. Serahkan saja padaku. Saya akan menjadi wakil kepala dan mengurus segalanya untukmu. Anda hanya perlu muncul dan menampilkan kekuatan ketika saatnya tiba, kata Sid percaya diri. Dengan prestisnya di asosiasi orang suci, dia memang bisa melakukan ini. Selama dia mengatakan sesuatu, 99% orang akan mematuhinya. Ambil contoh tim penegak hukum asosiasi orang suci. Zenon hanya membuat tim untuk sementara mematuhi perintahnya setelah menekan mereka menggunakan kekuatan puncak suci-suci miliknya. Namun, begitu Sid muncul, tim langsung membelot. Inilah perbedaan antara keduanya. Sekalipun Zenon kuat, dia tidak bisa membuat orang lain mematuhinya. Tidak apa-apa juga. Tetapi saya harus mengatakan sebelumnya bahwa saya hanyalah kepala dalam nama, dan aku tidak akan ikut campur dalam urusan asosiasi orang suci. Saya akan pergi segalanya untukmu, dan aku tidak akan tinggal di asosiasi orang suci selamanya. Saya punya urusanku sendiri yang harus diurus dan kamu hanya bisa menghubungiku saat Zenon keluar untuk melakukan kejahatan lagi. Tugas saya adalah menghadapinya, dan saya tidak akan pedulikan sisanya, kata David serius. Dia tidak keberatan menjadi pemimpin dalam nama. Dia hanya khawatir mereka akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah sepele waktunya tiba. Itu akan sangat merepotkan, dan satu hal yang paling ditakutkan oleh David adalah masalah. Baiklah, tidak apa-apa asalkan kamu setuju. Kamu tidak perlu peduli tentang apapun lain dan hanya akan bertanggung jawab untuk menahan Zenon. Anda bisa melakukannya urusanmu seperti biasa, kata Sid gembira.
Zenon terikat untuk mengendalikan dirinya dengan pencegahan pria di depannya dia. Rencananya untuk menciptakan kekacauan, menyatukan kerajaan bintang, dan mengumpulkan kekuatan iman tidak mungkin dilaksanakan. Kalau begitu aku serahkan ini padamu. Kapanpun kamu membutuhkanku untuk maju, biarkan tahu saja aku, dan jangan mencariku jika tidak terjadi apa-apa. David menyetujui. Dia juga tidak punya alasan untuk menolak karena Sid sudah mengatakan itu. Senang rasanya bisa memberikan sedikit kontribusi bagi kedamaian kerajaan bintang. Terima kasih, ini hanya masalah kecil, meskipun ini bukan apa-apa bagi Anda, ini adalah momen yang mengubah hidup secara keseluruhan ras manusia kerajaan bintang. Atas nama semua orang, saya ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus, jadi terimalah rasa terima kasihku. Setelah Sid mengatakan itu, dia berdiri dan membungkuk pada tiruan David. Bagaimana David menerima hal ini? Dia dengan cepat menghentikan Sid. Tuan Sid, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengejakku? Dibandingkan dengan kamu, akulah yang mengejaknya masih tertinggal jauh. Sejujurnya, saya tidak bisa tidak mementingkan diri sendiri seperti Anda. Kita semua harus belajarlah dari jiwa muliamu. Keduanya saling menyapa dengan sopan dan meninggalkan informasi kontak mereka. Setelah ini, Sid pergi bersama tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci. David telah menyetujuinya, namun masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mendorongnya mencapai tujuan posisi Ketua Asosiasi Orang Suci. Pertama, dia membutuhkan dukungan dari semua kepala departemen para orang suci asosiasi. Kemudian, ia juga harus merekrut setidaknya 2 wakil kepala lainnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2030. Sid akan melakukan semua ini karena dia tidak bisa menyerahkan tugas itu kepada orang lain. Bahkan Quintus, kapten tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci, tidak bisa mengatasinya. Setelah Sid pergi, David segera membubarkan klon tersebut karena ingin menyelamatkan sebanyak yang dia bisa. Esensi darah tidak sama dengan darah biasa. Itu adalah inti dari darah dan hanya harta surga dan bumi yang tak ternilai harganya bisa mengisi kembali esensi darah seseorang. Setelah ini, David tentu saja mendapat dukungan hangat dari seluruh anggota keluarga. Namun, setelah mengetahui bahwa Tuan David telah pergi untuk sesuatu, Jeddah dan yang lain masih menyesal. Dia adalah seorang suci-suci puncak, dan sayang sekali mereka tidak bisa memperdalam hubungan mereka dengannya. Untungnya, David tidak pergi. Sama halnya jika memiliki hubungan yang baik dengan David. Dari dialog antara guru dan muridnya terlihat seperti itu hubungan keduanya sangat baik. Terlebih lagi, itu bukan sebuah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka seperti ayah dan anak. Tuan David sangat peduli dengan apa yang David katakan. Terkadang, orang luar merasa gugup dengan apa yang dikatakan David kepada tuannya. Mereka mengira David pasti akan dihukum karena tidak menghormatinya. Namun, tuannya tidak peduli sama sekali. Dia dengan senang hati mengikuti kata-kata David, jadi ini menunjukkan hubungan itu antara keduanya sangat baik. Posisi David di hati tuannya juga sangat penting. Dia tidak peduli dengan hal-hal sepele, jadi mungkin saja mereka memang seperti itu berbicara dengan normal. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu, jadi kecil kemungkinannya hal ini akan berubah dalam waktu dekat. David hanya bisa diam menerima antusiasme keluarga Velowes. Dia pasti sudah pergi jika dia tidak tahu bahwa dia akan segera pergi terlihat buruk padanya. Tidak peduli apa, dia berteman dengan keluarga Velowes, jadi pergilah tanpa mengucapkan selamat tinggal pun akan terasa terlalu kejam. Pertama, 3 orang suci sejati dari keluarga Velowes menerima David, diikuti oleh Roald dan Valerio. Apa yang mereka lakukan sangat mirip. Berkat bantuan David dan tuannya, keluarga Velowes mampu selamat dari genosida ini. Jika David membutuhkan keluarga Velowes di masa depan, dia sebaiknya bertanya saja, dan keluarga Velowes pasti akan membantunya semua yang mereka miliki. Pada akhirnya, Alba diizinkan bertemu David sendirian. Tujuannya sudah jelas. Tentu saja, keluarga ingin mendorong Alba lebih dekat dengan David, dan akan lebih baik jika itu terjadi sesuatu bisa terjadi di antara mereka. David adalah pendukung yang sangat kuat, jadi tentu saja mereka ingin mempertahankan ke dia. Pernikahan adalah cara paling efektif untuk melakukan hal ini. Semua orang mengerti secara alami, kedua pihak juga terlibat dipahami. Bukan saja Alba tidak berniat menolak pengaturan ini, tapi sebaliknya, dia sangat gembira. Seorang wanita harus menikah cepat atau lambat. Karena itu, mengapa tidak menikah dengan pria yang disukainya dan dapat membantu keluarga? Namun sebagai seorang wanita, Alba cukup pemalu. Dia tidak bisa meninggalkan segalanya untuk mengikuti David. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberikan beberapa petunjuk kepada David, baik secara eksplisit maupun implisit, berharap David bisa mengambil inisiatif. Namun, David hanya bisa berpura-pura tidak mengetahui hal ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2031. Dia belum menangani kelompok wanitanya dengan baik, jadi bagaimana dia berani mengambil yang lain?
Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Veloes, David melangkah keluar angkasa masuk keretakan dan meninggalkan keluarga Veloes di bawah tatapan pahit Alba. Aku penasaran kapan kita bisa bertemu dengan sosok top seperti Master David yang punya puncak suci-suci sebagai tuannya lagi. Mungkin lain kali kita bertemu, dia akan menjadi orang suci-suci untuk berdiri di puncak kerajaan bintang. Roal menghela nafas. Dengan bakat David, melangkah ke peringkat suci-suci tidak bisa dihindari. Akan ada menjadi dua orang suci-suci dalam satu sekte jika itu terjadi. Meski hanya ada keduanya, tidak ada kekuatan di Star Kingdom yang dapat menandingi mereka, Cedar juga berkata. Omong-omong, Alba, bagaimana kabarmu dan Tuan David? Sekian lama, jadi apakah kamu sudah membuat kemajuan? Valerio menoleh ke arah Alba dan berkata. Yang lain juga melihat ke sana, jelas sangat prihatin dengan masalah ini. Jika terjadi sesuatu antara Alba dan David, status keluarga Veloes juga akan meningkat. Kekuatan manakah di kerajaan bintang yang berani memprovokasi mereka di masa depan? Kakek Fai, hentikan. Dia hanya sepotong kayu yang tidak mengerti apapun, jawab Alba dengan ekspresi kesal. Bagaimana mungkin dia tidak ingin menjadi lebih dekat dengan David? Namun, David tetap berpura-pura tidak mengerti apa-apa, lalu kenapa bisakah dia melakukannya? Dia tidak bisa memaksakan diri padanya, kan? Hanya laki-laki saja yang melakukan hal itu, jadi bagaimana mungkin wanita seperti dia bisa melakukan hal yang sama? Alba, jika Tuan David tidak mengerti, kamu harus mengambil inisiatif. Aku hanya seorang wanita. Aku sudah memberi isyarat dengan cukup jelas. Bagaimana lagi aku bisa menerima hal itu Prakasa? Apakah menurutmu aku harus memaksanya? Wajah Alba penuh dengan keluhan. Bagaimana petunjuk bisa berhasil? David dan gurunya telah berlatih pengasingan dan jarang menghubungi orang luar. Oleh karena itu, wajar jika dia tidak mengetahui tentang hubungan antar pria dan wanita. Bagaimana dia bisa mengerti jika Anda hanya memberi isyarat padanya? Alba, menjadi senang, kamu harus mengambil inisiatif. Sekarang bukan waktunya untuk malu. Semua wanita yang berinteraksi dengan David akan memimpikannya pria seperti dia. Dalam kedepannya, akan banyak wanita yang akan melemparkan diri padanya. Pada saat itu, akan terlambat untuk menyesalinya, bujuk Cedar sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus aku lakukan? Grandmaster, David sudah pergi. Alba juga sedikit panik. Grandmaster itu benar. David tidak hanya kuat, tetapi latar belakangnya juga tak tertandingi. Ditambah lagi, dia memiliki temperamen yang baik dan dia tidak memiliki kebiasaan buruk apapun keturunan langsung dari keluarga besar sering terlihat. Dia sempurna. Jadi, wanita mana yang tidak menyukainya? Alba masih ingat pertama kali dia bertemu David. Wanita menawan di sebelahnya sepertinya bernama Marley, dan memang benar memandang David seolah ingin didominasi oleh David. Itu seharusnya menjadi wanita pertama yang David temui setelah dia keluar. Jika Marley tidak mempunyai anak perempuan, dia mungkin sudah mengejar David tanpa ragu-ragu. Tidak masalah. Bukankah kamu masih memiliki informasi kontaknya? Kamu harus hubungi dia lebih sering saat Anda senggang. Jangan lupa, Anda adalah pemimpin Treasure Trophy sekarang, dan David serta tuannya juga memiliki saham di Treasure. Anda bisa membicarakan masa depan perusahaan atau semacamnya. Saya akan serahkan seluruh harta karun untukmu sekarang, kata Cedar. Saya mengerti. Terima kasih, Grandmaster. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga melakukannya untuk keluarga. Jika kamu bisa bersama David, meski hanya sekedar menjadi pembantunya yang mengurus kesehariannya, keluarga akan menguntungkan. David tidak terburu-buru untuk kembali ke bumi. Ada 3 hal lagi yang perlu dia lakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan sumber daya. Setelah kembali ke bumi, tidak akan ada sumber daya untuk mendukung Celia dan yang lainnya orang lain dalam budidaya mereka. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan sumber daya yang cukup dari Star Kingdom sebelum dia pergi kembali. Jika tidak, umur mereka akan sangat singkat jika mereka tidak dapat mencapai yang abadi. David tidak ingin melihat wanita itu mati di hadapannya satu demi satu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2032. Selain itu, dia juga perlu mengumpulkan beberapa harta surga dan bumi yang bisa meningkatkan esensi darah. Tentu saja, Treasure Trophy akan menjadi cara terbaik untuk mengumpulkan sumber daya. Sebagai pemegang saham utama Treasure Trophy, dia memegang 45% saham Treasure Trophy, jadi secara logika, dia tidak perlu mengeluarkan uang. Namun, David tidak setuju dan memberikan ultimatum kepada Alba. Jika mereka tidak mengizinkannya mengeluarkan uang, dia akan membeli dari perusahaan lain. Pada akhirnya, Alba tidak punya pilihan selain diam-diam mengenakan harga yang lebih rendah dari harga tersebut biaya. Bagi David, meski ia tidak bisa terus menggunakan poin-poin mewah untuk meningkatkan kemampuan kekuatannya, dia masih bisa meningkatkan keterampilan lainnya. Misalnya cloning. Skill ini sangat berguna bagi David. Dia sekarang menjadi sebagian pradewa. Jadi, satu klon lagi sama dengan satu lagi sebagian kekuatan tempur pradewa. Ini sangat mengerikan.
Sistem menunjukkan bahwa diperlukan 1 juta poin mewah untuk meningkat tingkat cloning. Setelah ditingkatkan, David dapat memiliki 1 klon lagi. Jika demikian, peningkatan selanjutnya pasti menelan biaya 10 juta. Dengan kata lain, dengan hanya 11 juta poin mewah, David dapat memperoleh 2 poin lebih banyak klon. Selain bentuk utama dan klon asli, akan ada 4 bentuk parsial pradewa secara total. Di kerajaan bintang di mana kekuatan tempur tertinggi hanya berada di puncak suci Senteng, bagaimana rasanya memiliki 4 pertarungan parsial pradewa? Sungguh tak terbayangkan. Akan sangat mudah bagi David untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Dia bahkan bisa menghancurkan seluruh kerajaan bintang kapan saja. Mengumpulkan sumber daya dan meningkatkan level klonnya adalah hal pertama dalam daftar David. Hal kedua adalah menunggu pemberitahuan Sith dan muncul di Sains Asosiasi untuk mengambil nama Ketua Asosiasi Orang Suci. Kemudian, dia akan menahan Zenon, yang bisa dianggap menghasilkan keuntungan kecil kontribusi terhadap perdamaian kerajaan bintang. Yang terakhir adalah janji David kepada Nova. Dia akan mengirim klon ke Sekte Warna-Warni untuk menemukan rahasianya. Dia pasti tidak akan mengingkari janjinya jika itu masih dalam kekuasaannya. Selain itu, David juga ingin mengetahui sesuatu. Sejak berdirinya Sekte Warna-Warni, begitu banyak orang suci yang menghilang setelah memasuki area terlarang. Kenapa ini terjadi? Dia tidak perlu khawatir bahkan jika dia menyelidiki hal ini, karena jika dia menghadapi krisis besar, dia hanya akan kehilangan beberapa tetes esensi darah. Setelah dia menyelesaikan ketiga hal tersebut, tibalah waktunya bagi David untuk kembali bumi untuk hidup terpencil dengan semua orang. Pada saat itu, yang akan menyambutnya adalah hari-hari santai dan damai. Inilah yang dirindukan David, daripada bersikap menyendiri dan mengendalikan situasi hidup dan mati semua makhluk. David tidak pernah mempunyai ambisi seperti itu. Tak lama kemudian, David mendapat pesan lagi dari Alba. Perusahaan perdagangan Liga Timur telah dibuka segelnya. Tentu saja, David tidak punya waktu untuk mendalami masalah ini lebih jauh, dan dia masih punya waktu biarkan Marley mengurus ini. Ketika dia diancam oleh keluarga Palmore, dia mengirim Marley dan dia putrinya ke tempat yang aman untuk bersembunyi. Sejak itu, keduanya selalu berhubungan. Marley sering mengirimkan beberapa pesan yang mengkhawatirkan, dan jika David tidak membalas, dia akan membalasnya akan terhubung ke perangkat komunikasi David setelah beberapa saat. Dia takut terjadi sesuatu pada David. Karena David tidak berdaya terhadap kekhawatirannya, dia hanya bisa menerimanya dalam diam. Dia ditakdirkan untuk tidak acuh tak acuh. Dia tidak memiliki potensi heroik sama sekali. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2033. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan segala makhluk hidup, bukan pahlawan yang menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya. Waktu berlalu dengan lambat sementara David menunggu. Saat mengumpulkan sumber daya, poin mewahnya juga meningkat. Dia bisa memanggil 2 klon sekarang dan dia bisa segera memanggil klon ketiga. Di Star Kingdom, memanggil 3 klon sudah menjadi batasnya. Itu sama dengan kekuatannya. Jika David ingin terus berkembang, dia harus pergi ke peradaban yang lebih tinggi. Namun, David tidak berencana melakukan hal itu untuk saat ini. Kekuatan sebagian pradewa, ditambah 3 klon, sudah cukup untuk menghadapi berbagai keadaan darurat. Bahkan jika sebagian pradewa lainnya muncul di kerajaan bintang, David tidak akan takut. Dia bisa memanggil 3 klon dengan kekuatan yang sama. 4 lawan 1, bersama dengan 3 senjata terikat jiwa pastinya cukup untuk menghancurkan lawan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Sebagian pradeitas mungkin tidak cukup bagi David. Kali ini, Star Kingdom sedang mengalami masa-masa penuh gejolak. Terobosan Zenon untuk mencapai puncak suci-suci, mengalahkan Sith, dan menggantikannya sudah menjadi berita besar yang mengejutkan banyak orang. Namun, tidak lama kemudian, pria kuat lainnya yang berimbang Zenon muncul. Apakah perubahan besar terjadi di Star Kingdom? Sith yang pernah diakui sebagai orang nomor 1 di Star Kingdom, tiba-tiba menjadi yang ketiga. Selain itu, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan bertahan di tempat ini. Nama Sith Griswold sudah lama tertanam di benak setiap orang. Banyak orang yang menganggap Sith sebagai idola tidak bisa menerima kenyataan ini. Setelah keluarga Palmore mengerahkan pasukannya untuk menyerang keluarga Fellows dan gagal, keluarga Fellows juga menjadi kesayangan Star Kingdom. Tidak semua orang bisa menahan serangan Zenon yang dikombinasikan dengan para tim penegak hukum asosiasi dan sebagian besar kekuatan keluarga Palmore. Saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Fellows sedang mencapai puncaknya, pendukung orang suci? Diyakini bahwa Zenon, ketua asosiasi orang suci, tidak bisa bahkan melakukan apapun pada keluarga Fellows. Secara alami, kekuatan lain tidak akan melakukan hal yang mustahil dan menyusahkan keluarga Fellows. Saat ini, keluarga Fellows juga mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Setengah dari harta karun adalah milik guru dan murid David. Begitu berita ini keluar, perusahaan dagang besar berkumpul terkejut.
Mulai sekarang, Treasure Trove tidak diragukan lagi memiliki latar belakang terbaik. Mereka secara langsung mendapatkan puncak suci-suci di pihak mereka, yang tidak dimiliki siapapun mencoba melakukan ini sebelumnya. Jelas sejak saat itu bahwa Treasure Trove akan mendominasi bisnis dunia di masa depan. Kecuali jika keluarga Palmore memutuskan untuk mendukung satu perusahaan dan berjuang. Kalau tidak, tidak ada seorang pun yang berani bertindak melawan mereka. Tentu saja, ada juga beberapa suara jahat yang berbisik di kegelapan. Mereka mengklaim bahwa keluarga Velowes membiarkan diri mereka diserang. Tidak lama kemudian keluarga Velowes menuai apa yang telah mereka tabur. Mereka mengatakan ini dengan suara pelan. Namun, jika seorang suci-suci puncak menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi, semua perdagangan lainnya perusahaan kemungkinan besar akan berlutut dan memohon kerjasama dengan mereka. Mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan adanya pendukung seperti ini di Kerajaan Bintang. Apakah mereka masih khawatir tidak dapat mengembangkan perusahaannya? Ini adalah kekuatan dari Saint Suci Puncak, kekuatan pencegah terbesar di dunia Kerajaan Bintang. Sedangkan bagi perusahaan dagang Liga Timur, semuanya sia-sia bagi David. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak membeberkan hubungannya dengan perusahaan tersebut. Dengan visi dan pengalaman Marley, dia akan sedikit tidak berdaya mengelola perusahaan perdagangan Liga Timur saat ini. Jadi, jika orang lain mengetahui bahwa David memiliki Islik Trading Company dan keadaan menjadi semakin buruk, Marley tidak akan bisa melakukan apapun meskipun dia bekerja sampai mati. Karena David tidak menginginkan perusahaan dagang Liga Timur lagi, maka dia memutuskan dia akan meninggalkannya sebagai hadiah untuk Marley. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2034. Hari ini, David menerima pesan dari Sid. Sid memintanya untuk mampir ke Asosiasi Orang Suci. Semua persiapan sebelumnya telah selesai dan dia tinggal menunggu David akan tiba. Tugas kedua akan segera selesai. David mengira akan menunggu lama, namun tak disangka, efisiensi kerja Sid cukup tinggi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, David memulai perjalanan menuju sentral. Mereka tinggal di benua suci pusat, tapi di tempat yang relatif terpencil tempat di ujung barat. Oleh karena itu, dia tidak terlalu jauh dari markas besar Asosiasi Orang Suci di tengah. Dengan kecepatan David dalam ruang 8 dimensi, dia tidak akan membutuhkan waktu yang lama-lama untuk tiba. Di tengah jalan, David mengenakan topeng dan berpura-pura menjadi orang tua. Begitu David tiba sesuai koordinat yang diberikan Sid, dia melihat seorang lelaki tua menunggunya. Itu tak lain adalah Sid. Tuan, saat dia melihat David, Sid bergegas maju untuk menyambutnya. Tuan Sid, maaf membuatmu menunggu, David menjawab dengan suara tua. Tidak apa-apa, Pak. Selama Anda di sini, saya bersedia menunggu selama dibutuhkan. David masih belum terbiasa dengan lelaki tua yang memanggilnya Tuan. Kenyataannya, dia jauh lebih muda dari Sid. Bahkan satu angka 0 pun di usia Sid akan jauh lebih tua dari David. Kalau begitu, mari kita mulai urusannya, desak David. Baik. Setelah Anda, Tuan. Setelah Sid selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dengan sikap ramah. David berjalan ke depan tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, identitasnya saat ini adalah monster tua yang telah hidup tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun. Sid membawa David ke Asosiasi Orang Suci dan ke sebuah ruangan mewah. Sepanjang perjalanan, keduanya berjalan di ruang 8 dimensi jadi mereka tidak akan membuat khawatir siapapun. Tampaknya Sid juga ingin merahasiakan kedatangan David untuk saat ini. Tuan, Anda dapat beristirahat di sini sebentar sementara saya mengumpulkan semua senior para suci asosiasi untuk mencopot Zenon dari posisinya kepala sehingga kamu bisa mengambil alih, kata Sid sopan. Silakan, Tuan Sid. Katakan saja padaku ketika kamu membutuhkanku. David mengangguk. Lalu, Sid pergi. 2 jam kemudian. Zenon duduk di kursi utama di aula pertemuan Asosiasi Orang Suci. Di kiri dan kanannya ada 5 wakil kepala, dan Sid termasuk di antara mereka. Selain itu adalah kepala berbagai departemen di Asosiasi Orang Suci, termasuk Kapten Tim Penegak Hukum, Quintus. Hampir semuanya adalah orang suci sejati. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Asosiasi Orang Suci. Saat ini, suasana di aula pertemuan agak berat. Sebab, Sid, salah satu wakil ketua, sudah menyuarakan pendapatnya. Ia menyatakan bahwa Zenon tidak cocok menjadi kepala para asosiasi. Hal ini membuat pemandangan yang sudah tidak harmonis tiba-tiba turun ke titik beku. Tidak ada yang berubah di wajah Zenon. Namun, dia bertanya dengan curiga, Wakil Kepala Sid, Anda bilang saya tidak cocok untuk menjadi ketua Asosiasi Orang Suci, tetapi apakah Anda punya alasan untuk itu? Zenon, untuk mencapai tujuanmu sendiri. Kamu mengabaikan kehidupan dan kematian seluruh manusia di Kerajaan Bintang, menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi, dengan ceroboh melancarkan perang melawan keluarga Velowes, dan ingin awal dari kekacauan di Kerajaan Bintang. Bukankah itu alasan yang cukup? Sid mengeluh tanpa ragu-ragu. Saya tidak menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.
Kami hanya punya cita-cita yang berbeda, tidak salah karena menginginkan semua orang menjalani kehidupan yang stabil. Tapi saya salah karena menginginkannya semua orang tumbuh dalam kesulitan. Anda telah bertanggung jawab atas para orang suci asosiasi selama bertahun-tahun, jadi ini saatnya untuk perubahan, bukan? Apa yang Anda sebut sebagai pertumbuhan dalam kesulitan akan dibangun di atas tulang-tulang orang yang tak terhitung jumlahnya, bentak Sid. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Itu lebih baik daripada kamu memanjakannya setiap orang. Aku tidak akan menyetujui ini. Selama aku, Sid Griswold, ada, aku akan menghentikanmu. Kalau begitu beritahu saya, Wakil Kepala Sid, karena saya tidak cocok menjadi Kepala Asosiasi Orang Suci, siapa yang cocok? Pria yang kalah sepertimu, Zenon mencibir. Tentu saja tidak, Sid menjawab dengan tenang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2035. Oh, bukan kamu. Kalau begitu beritahu aku, siapa di kerajaan bintang ini yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua asosiasi orang suci? Aku, Zenon baru saja selesai berbicara, sebuah suara tua terdengar di ruang pertemuan. Semua orang terkejut. Seseorang benar-benar berani masuk ke asosiasi orang suci dan mengganggu pertemuan senior asosiasi orang suci. Bukankah ini berarti mencari kematian? Siapa yang begitu licik? Kemarilah sekarang, bentak Zenon. Setelah dia berdiri dan melambaikan tangannya, celah muncul di depannya. Kemudian, dia secara akurat menemukan lokasi pembicara. Dia hendak memasukkan tangannya langsung ke celah luar angkasa dan meraihnya orang yang baru saja berbicara. Beraninya dia menggangguku. Dia pasti lelah hidup. Namun, sebelum tangan Zenon memasuki celah ruang angkasa, sebuah tangan keluar dan bertabrakan dengan tangan Zenon. Boom! Suara keras menyebabkan getaran yang hebat. Pada saat yang sama, kekuatan besar menyebar dari tempat tumbukan. Semua perabotan di aula pertemuan menjadi abu. 5 wakil kepala orang suci dan kelompok senior orang suci sejati asosiasi orang suci semuanya mundur ke dinding ruangan. Jika keduanya dalam pertempuran tidak berhenti tepat waktu, seluruh orang suci asosiasi akan dihancurkan dengan satu pukulan. Pukulan acak dari pertandingan para suci-suci puncak mempunyai kekuatan untuk itu menghancurkan langit dan bumi. Ia bahkan bisa dengan mudah menghancurkan sebuah benua. Untungnya, keduanya tahu bahwa ini bukan tempat untuk bertarung, jadi mereka menarik kekuatan mereka dan tidak menimbulkan bencana yang lebih besar. Karena lengah, Zenon terpaksa mundur 2 langkah. Tangan yang menonjol dari celah luar angkasa juga mundur. Kemudian, seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk dan topeng perak keluar. Anda, Zenon mengertakkan gigi dan menatap orang di depannya. Pada saat terjadi kontak, dia mengetahui identitas lawannya. Hanya ada satu orang di Star Kingdom yang bisa melakukan itu padanya. Itu adalah monster tua yang tiba-tiba muncul di keluarga Felowes. Jika bukan karena dia, keluarga Felowes pasti sudah lama dimusnahkan. Star Kingdom juga akan berada dalam kekacauan. Kemudian, rencana Zenon akan mampu mengambil langkah besar berikutnya. Zenon sangat membenci David. Namun, dia tidak mempunyai rencana yang baik tentang bagaimana menghadapi David. Benda lama yang tiba-tiba muncul ini jelas telah mencapai puncaknya peringkat suci-suci selama bertahun-tahun dan telah mencapai puncak Saint dunia. Selama dia mengumpulkan kekuatan iman yang cukup, dia bisa menyalakan api dewa. Tembak kapan saja, sempurnakan kekuatan dewa, dan melangkah ke alam lain. Sementara itu, Zenon baru saja memasuki Peak Secret Saint Rank, jadi dia masih di sana kekurangan di departemen ini. Ditambah dengan fakta bahwa lawannya telah hidup lebih lama dari dirinya, dia tidak akan kekurangan berbagai trik dan kartu truf. Bahkan jika Zenon mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak akan bisa menang. Hasil akhirnya hanya akan menjadi kerugian bagi kedua belah pihak. Ini aku. Anak muda, kamu melarikan diri sebelum akhir pertempuran kita terakhir kali. Ayo ambil kesempatan ini untuk bertarung lagi untuk melihat siapa yang terkuat di Star Kerajaan. David meminta pertempuran saat dia membuka mulutnya. Zenon memelototi lelaki tua di depannya. Jika dia bisa mengalahkan lawannya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dalam pertarungan terakhir, Zenon dapat dengan jelas merasakan bahwa lelaki tua ini lebih kuat darinya dia, tapi gerakannya sedikit berkarat, yang pasti disebabkan oleh hidup dalam pengasingan terlalu lama. Dia meminta perlawanan segera setelah dia datang ke sini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2036. Oleh karena itu, niatnya harus menjadi sangat sederhana. Dia sudah lama tidak bertarung, jadi dia ingin bertarung seseorang. Bagaimana Zenon membiarkan pihak lain mendapatkan apa yang mereka inginkan? Kini, keduanya masih bisa berimbang. Jika lelaki tua ini benar-benar menguasai kekuatannya sendiri secara menyeluruh, apakah Zenon akan tetap seperti itu mampu mengalahkannya? Orang tua, ini adalah asosiasi orang suci, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Saya ikut serta ada pertemuan sekarang, jadi aku tidak punya waktu untuk bertindak gila denganmu. Singkirkan itu keluar, atau aku akan bergabung dengan beberapa wakil kepala untuk mengusirmu. Jangan panggil aku pengganggu jika itu terjadi, geram Zenon.
Bahkan jika mereka bertarung, dia akan melibatkan beberapa orang lainnya untuk bertarung bersama. Jika ada dua orang suci lagi, Zenon tidak akan takut pada yang lama monster di depannya. Anak muda, siapa yang kamu coba takuti? Saya datang ke sini karena saya diundang. Jika tidak, mengapa saya datang ke sini? Apa menurutmu aku punya banyak waktu luang? Meskipun asosiasi orang suci bagus, namun tidak sebaik milik tempat saya, kata David santai. Setelah mendengar kata-kata David, para senior dari asosiasi orang suci hadir ingat. Bukankah Sid baru saja mengatakan bahwa Zenon tidak cocok menjadi kepala para suci asosiasi? Orang yang ingin dia rekomendasikan adalah lelaki tua di depannya, bukan? Ini sangat mungkin. Bagaimana mungkin dia mengusir Zenon dari posisi kepala jika dia tidak memiliki cukup kekuatan? Orang ini setara dengan Zenon di Veloes Residence, jadi kekuatannya setidaknya harus berada di puncak peringkat suci-suci. Hanya dia yang memiliki tingkat kekuatan ini. Namun, meskipun dia memiliki kekuatan, dia bukan anggota asosiasi. Jadi bagaimana dia bisa menjadi ketua asosiasi orang suci? Zenon segera mengarahkan pandangannya pada Sid. Sid, kamu ingin mengusirku dan menjadikan orang tua ini sebagai kepala para suci asosiasi? Kenapa tidak? Karena dia bisa mencegahmu memusnahkan keluarga Veloes. Itu saja membuktikan bahwa dia peduli terhadap semua makhluk di kerajaan bintang dan dia lebih dari itu lebih cocok menjadi ketua asosiasi orang suci daripada orang sepertimu memulai perang demi dirinya sendiri, kata Sid tentu saja. Hahaha, Sid, kamu konyol sekali. Kamu ingin lelaki tua yang tiba-tiba muncul dan datang dari sumber yang tidak diketahui untuk menjadi kepala para orang suci asosiasi? Apakah kamu sudah gila? Anda harus bertanya kepada semua orang di sini apakah mereka setuju, kata Zenon sambil tertawa. Zenon, karena aku berani menyebutkannya, apa menurutmu aku tidak siap sama sekali? Sid berkata perlahan. Zenon berhenti tertawa. Dia menatap Sid dengan saksama. Baru saat itulah dia ingat. Dengan prestise yang didirikan Sid di asosiasi orang suci, sebagian besar para senior akan mendukungnya selama dia mengatakan sesuatu. Ditambah dengan fakta bahwa Sid menyebarkan rumor tentang keluarga Palmore ingin menyatukan kerja kerajaan bintang, para wakil kepala juga akan keberatan. Jika mereka tidak ingin keluarga Palmore mendominasi Star Kingdom, berhentilah Zenon pada waktunya akan menjadi pendekatan terbaik. Dalam hal ini, hasil pemungutan suara sudah jelas. Jika itu karena kehadiran monster tua itu, Zenon pasti sudah tidak mampu menahan godaan untuk memberi pelajaran pada Sid. Hampir mustahil bagi seorang suci-suci untuk membunuh suci-suci lainnya. Hal yang sama terjadi bahkan jika seorang suci tingkat puncak ingin membunuh seorang suci pemula santo. Namun, itu hanya jika pihak yang lebih lemah ingin melarikan diri. Ini akan sulit bagi pihak yang lebih kuat untuk mengejar dan membunuh mereka. Namun, jika yang lebih lemah tidak ingin melarikan diri melainkan memilih untuk bertarung jika dilakukan secara langsung, maka hasilnya akan menjadi tidak pasti. Setelah Sid mengetahui kekuatan Zenon yang sebenarnya terakhir kali, dia tidak memilih untuk pergi, jadi dia akhirnya terluka parah oleh Zenon. Sid, apa yang kamu inginkan? Kamu bukan pemilik asosiasi orang suci. Kamu tidak bisa membiarkannya siapapun yang Anda ingin menjadi kepala. Kamu pikir kamu ini siapa? Zenon hilang kendali. Jika dia kehilangan posisi ini, kapan dia bisa menyelesaikan rencananya? Ada seorang lelaki tua di puncak Saint Realm mengawasinya dari samping juga. Tentu saja, asosiasi orang suci bukan milikku. Itu milik semua manusia di dunia seluruh kerajaan bintang. Jika Anda ingin menjadi kepala, Anda harus mempertahankannya kedamaian kerajaan bintang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka keluarlah, kata Sid. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2037. Dia orang tua yang tidak diketahui asal-usulnya, jadi bagaimana kamu tahu dia tidak punya motif tersembunyi? Zenon menunjuk ke arah David dan bertanya dengan keras. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia dan aku punya kesepakatan. Dia hanya akan menjadi pimpinan dalam nama dan tidak akan terlibat dalam apapun dalam asosiasi. Semuanya akan berjalan sesuai trek aslinya, jelas Sid. Dia mengatakan ini tidak hanya pada Zenon tapi juga pada orang lain. Sid, kenapa kamu harus melawanku? Zenon bertanya sambil menghela nafas. Zenon, jika kamu menganggap melindungi perdamaian di Star Kingdom sebagai tugasmu, maka itu bukan tugasmu memulai perang, dan tidak menciptakan kekacauan. Maka Anda bisa menjadi kepala para orang suci jika Anda sangat menginginkannya. Namun jika tidak bisa, Anda hanya bisa menyerahkan posisinya berakhir. Kamu sengaja menemukan orang tua ini untuk menahanku, kan? Tidak peduli apa, kamu hanya tidak ingin aku menjadi kepala dengan damai. Kamu bisa berpikir seperti itu, Sid mengakui dengan jujur. Dia juga menggunakan gagasan tentang dua orang suci puncak yang saling menahan satu sama lain meyakinkan wakil kepala lainnya. Memiliki dua orang yang saling membatasi akan lebih baik daripada Palmore keluarga mendominasi segalanya. Semua orang memahami hal ini. Sid, kamu mendekati kematian? Zenon menjerit keras.
Sangat marah, energi meledak dari tubuhnya dan langsung melesat ke dalam langit. Dengan energi penuh dari seorang suci-suci puncak, asosiasi orang suci akan menjadi rata dengan tanah. Bahkan benua tengah dan seluruh benua suci tengah akan terpengaruh. Zenon diliputi amarahnya. Sejak keluarga Palmor kehilangan dua orang suci sejati, dia telah termakan karena marah. Akhirnya, dia menyadari bahwa sesuai dengan situasi itulah pembunuh mungkin David dan tuannya. Kemudian, rencananya untuk keluarga Velowes gagal. Sekarang, Sid mendapatkan semua senior dari asosiasi orang suci dan orang luar untuk menghadapinya. Saat ini, Zenon ingin melampiaskannya. Menghadapi ledakan Zenon yang tiba-tiba, beberapa wakil kepala orang suci bersiap untuk bertarung bersama. Namun, David sudah bertindak. Pertama, dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya dan Zenon untuk mencegah orang yang tidak bersalah terluka. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan jejak energi Peak Secret Saint miliknya. Saat dua energi dari dua orang suci puncak bertabrakan dalam skala kecil luar angkasa, lubang hitam segera terbentuk. David dan Zenon menghilang ke dalam lubang hitam dalam sekejap. Kemudian, pemandangan itu langsung menjadi sunyi, dan hanya sebuah lubang gelap yang tersisa. Tekanan tak berujung yang memancar dari dalam membuat takut bahkan para orang suci sejati. David juga mendapat dukungan dari semua orang karena membawa Zenon ke ruang dimensi tinggi untuk bertarung. Setidaknya itu membuktikan bahwa orang tersebut bukanlah orang yang bisa diabaikan kehidupan orang lain. Semua orang telah melihat bahwa saya tidak berbicara omong kosong ketika saya mengatakan bahwa Zenon adalah omong kosong tidak cocok untuk menjabat sebagai ketua asosiasi orang suci. Dia tidak peduli tentang kehidupan dan kematian orang lain sama sekali. Dia hanya memiliki kepentingannya sendiri pikiran. Jadi, bagaimana orang seperti itu bisa menangani tugas penting kita? Begitu dia mengambilnya kendali asosiasi orang suci, tidak akan ada keadilan di Star Kingdom, kata Sid sambil melihat ke lubang hitam tidak jauh dari situ. Anda benar, Tuan Sid. Kami juga tersihir olehnya, dan itulah alasannya bergabung untuk memaksa Anda turun tahta. Tolong jangan mengingatnya, Tuan Sid, salah satu wakil kepala, Grandmaster Primrose dari keluarga Cristobal, berkata. Tuan Sid, saat itu, Zenon menunjukkan kekuatan seorang suci-suci di puncaknya depan kami dan membuat banyak janji, yang mana itulah sebabnya kami melakukan ini, tapi sekarang, dia masih belum memenuhi satu pun darinya. Ia adalah orang pengkhianat, kata York dari keluarga Ginger juga. Kemudian dua wakil kepala orang suci lainnya juga angkat bicara. Alasan pertama mengapa mereka setuju untuk menjadikan Zenon sebagai pemimpin pada awalnya adalah Zenon berhasil menembus puncak pangkat suci-suci dan mereka terintimidasi oleh kekuatannya. Alasan kedua adalah mereka juga menginginkan kekacauan di Star Kingdom mereka dapat mengembangkan dan memperkuat diri mereka sendiri sambil memanfaatkan situasi tersebut kekacauan. Zenon punya motif egois, tapi sepertinya motif itu juga tidak terlalu baik. Sekarang, Sid memiliki Saint Suci Puncak sebagai penolongnya. Selain dia menjadi mendiang orang suci-suci dan prestisnya di asosiasi orang suci, mungkin saja tidak demikian mampu menang meskipun mereka bekerja sama. Oleh karena itu, mereka semua memutuskan untuk menyalahkan Zenon. Sid secara alami mengerti, tapi dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Kalau tidak, dia akan mendorong keempat orang suci kembali ke samping Zenon samping. Semuanya, Star Kingdom adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa hanya fokus pada kepentingan langsung. Ketika seseorang dipermalukan, semua orang akan dikutuk. Kapan Star Kingdom menghadapi bencana di masa depan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya jika kita bersatu kita bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata Sid dengan sungguh-sungguh. Di ruang 8 dimensi, kedua sosok itu saling bertabrakan dengan kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2038. Kali ini, David menggunakan kekuatan yang berada pada batas kemampuan seorang Saint. Menghadapi Zenon yang baru saja memasuki puncak suci-suci, David sudah lengkap tangan atas. Tentu saja, meskipun dia berada di atas angin, dia tidak dapat menyebabkan apapun kerusakan besar pada Zenon. Bagaimanapun, mereka berada pada level yang sama, dan perbedaan di antara mereka adalah sangat kecil. Keduanya mengeluarkan senjatanya, dan mereka benar-benar menghancurkan 8 dimensi ruang angkasa. Dari waktu ke waktu, mereka bahkan memecahkan penghalang yang menghubungkan ruang 9 dimensi. Saat pertarungan berlanjut, Zenon juga perlahan pulih dari amarahnya. Dia benar. Kekuatan lelaki tua ini telah mencapai batas Saint Realm. Sekarang, dia secara bertahap mulai terbiasa bertarung. Zenon merasa sedikit kewalahan karena dia tidak mungkin menang. Tidak peduli berapa banyak teknik yang dia gunakan, lelaki tua itu juga akan memilikinya kartu truf yang sama dengannya. Melanjutkan pertarungan hanya akan membuatnya semakin malu. Oleh karena itu, setelah menenangkan diri, Zenon merasa ingin berhenti. Lorraine masih duduk di kolam kecil di dalam area terlarang sekte warna-warni di benua warna-warni. Ramuan di kolam kecil itu hampir kering. Awalnya itu mencapai dadanya,
tapi 9/10-nya telah hilang sekarang. Mungkin tidak lama lagi akan hilang sama sekali. Jika seseorang melihat Lorraine sekarang, dia akan dapat melihat Lorraine telanjang tubuh dengan jelas. Namun, tidak ada yang bisa melampaui kecantikannya. Keempat kakak beradik itu juga masih dalam posisi yang sama. Wajah mereka tampak pucat seperti terluka parah. Di sana hampir tidak ada warna di wajah mereka. Penggunaan teknik terlarang menyebabkan kerusakan besar pada keempat perempuan itu. Sebaliknya, Lorraine di kolam tampak berseri-seri. Dia tampak seperti baru saja dilahirkan kembali. Kulit di tubuhnya berkilau dan murni dengan sedikit warna merah jambu. Siapapun yang melihatnya pasti ingin menyentuhnya. Wajahnya juga kenyal dan kemerahan. Temperamen seluruh dirinya telah mengalami guncangan mengubah. Ada sedikit kerutan di antara alisnya saat dia mengertakkan gigi. Tubuhnya gemetar seolah masih menahan rasa sakit yang luar biasa. Siapapun yang melihatnya sekarang pasti merasa kasihan padanya, termasuk wanita. Jika seorang pria mendekati Lorraine sekarang, mereka bisa mencium aroma yang unik. Keharuman ini akan membuat siapapun secara tidak sadar jatuh ke dalam hasrat. Tubuh Lorraine yang memikat hampir sepenuhnya matang. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya tubuh dewasa yang memikat langkah itu. Eira dan saudara perempuannya menghabiskan lebih dari 1 juta tahun untuk menemukan Celeste. Mereka telah mengumpulkan sisa fisiknya kecuali tubuh yang memikat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2039. Sekarang, tubuh yang memikat itu juga hampir selesai. 3 hari kemudian, ketika tetes ramuan terakhir di kolam berubah menjadi kepulan asap dan terserap ke dalam tubuhnya, Lorraine akhirnya membuka alisnya perlahan. Rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang. Dia bertahan sambil mengandalkan kemauannya sendiri. Pada saat ini, Lorraine telah sepenuhnya berubah, dan itu bukanlah sebuah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah dilahirkan kembali. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah menyelesaikan jalan yang tidak dapat diselesaikan oleh orang lain dalam seumur hidup. Kecepatan peningkatan kekuatannya sangat menakutkan. Itu bahkan sangat cantik menakutkan dibandingkan dengan David, yang memiliki sistem tersebut. Namun, saat itulah David tidak memiliki poin yang berlebihan. Begitu dia mendapat banyak poin, kecepatan peningkatan David pun meningkat tak tertandingi. Dia satu-satunya di alam semesta luas yang bisa melakukan ini. Tentu saja, Lorraine masih mengandalkan kekuatan eksternal untuk berkembang tak tertandingi oleh David. David hanya perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin yang melimpah, dan dia bisa membaik tanpa efek samping apapun. Inilah kekuatan sistem. Namun, Lorraine tidak bisa. Peningkatan ini menghabiskan harta berharga surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Keempat gurunya juga secara kolektif turun 1 level. Mereka telah mundur dari peringkat Trusein ke peringkat Prasein. Tingkat dedikasi seperti ini jarang terjadi bahkan di seluruh alam semesta, apalagi kerajaan bintang. Keempat orang suci sejati membayar harga yang sangat mahal sebagai imbalan atas seorang orang suci pemula. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah kesepakatan yang buruk. Kalau bukan karena tubuh Lorraine yang memikat sangat berguna bagi Eira dan saudara perempuannya dan bahwa dia harus menjadi orang suci agar bisa berguna, kan? Melakukan hal seperti itu, tubuh dewasa yang memikat adalah bagian terakhir dan terpenting dari keempatnya misi saudara perempuan. Tubuh yang memikat terlalu langka, dan mereka hanya menemukan 2 dari jutaan bertahun-tahun. Mereka bahkan tidak menemukan yang kedua dari keduanya. Untungnya, mereka membayar begitu banyak dan akhirnya mengembangkan Lorraine ke Saint Realm. Oleh karena itu, semua ini sepadan. Eira dan adik-adiknya sekaligus membuka mata untuk menonton. Meskipun wajah mereka sangat pucat dan tubuh mereka sangat pucat lemah, ada senyum terkejut di wajah mereka. Berhasil, Lorraine memenuhi harapan mereka dan bertahan dengan ketekunan. Setelah dia menyerap semua energinya, dia dipromosikan ke Saint Realm. Tubuhnya yang memikat akhirnya menjadi dewasa juga. Sekarang, tubuh mereka sangat lemah, jadi perlu beberapa waktu bagi mereka untuk pulih. Setelah tubuh mereka pulih sepenuhnya, mereka dapat melanjutkan ke langkah terakhir dan menyelesaikan tugas yang telah dibebankan pada para suster selama 1 juta tahun. Lori, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Eira mau tidak mau bertanya. Suaranya lembut, dan sepertinya berbicara pun agak melelahkan dia. Sudah jelas betapa teknik terlarang itu telah merugikan mereka. Nona Eira, saya sudah bangun. Saya merasakan perubahan besar pada tubuh saya, jadi saya berusaha memahaminya dengan cermat. Saya tidak bisa menyapa Anda sekarang, jadi mohon maafkan saya. Lorraine menutup matanya dan menjawab dengan suaranya yang menawan. Jika suaranya didengar oleh seorang pria, pasti akan membangkitkan hasrat yang tak ada habisnya hatinya. Ini adalah tubuh dewasa yang memikat. Setiap gerakannya dan bahkan suaranya penuh dengan godaan yang tak terbatas. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2040. Pria normal tidak akan bisa menolaknya sama sekali. Dulu, Selena dan Lorraine disebut sebagai duo tiada taraf di bumi.
Keduanya hampir sama, tidak peduli bagaimana keduanya dibandingkan. Namun, sekarang, Lorraine telah melampaui Selena lebih dari satu tingkat. Kamu harus berubah. Sekarang Anda telah mengolah tubuh orang suci, melangkah ke dalamnya Saint Realm, dan menjadi salah satu dari sedikit Saint wanita di Star Kingdom. Sungguh menyenangkan, kata Eira sambil tersenyum. Meskipun kondisi fisiknya tidak terlalu baik, suasana hatinya sedang baik. Ada juga senyuman di wajah para tetua pucat lainnya. Lori, kamu benar-benar memenuhi harapan kami. Kamu bertahan melalui harapanmu sendiri, tidak hanya memenuhi harapan, kamu ternyata lebih baik dari yang kami harapkan. Lori, kamu adalah wanita dengan tekad terkuat yang pernah kulihat, dan kamu pencapaiannya tidak akan terbatas di masa depan. Kami akhirnya memiliki penerus, dan ini benar-benar sepadan dengan harga yang kami bayarkan. Mereka bertiga berbicara satu demi satu, dan mereka semua memuji Lorraine tanpa ragu-ragu. Aku menjadi diriku yang sekarang karena kalian semua. Tanpa usaha kalian, aku hanya akan menjadi seperti jadilah wanita biasa. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan saya untuk mencapai keadaan saya sekarang, dan itu bahkan mungkin mustahil setelah kerja keras seumur hidup, kata Lorraine penuh syukur. Jangan merendahkan diri. Kami berempat sudah banyak berkorban demi teknik larangan ini, tapi Lori, jika kamu tidak punya kemauan yang cukup dan tidak bisa bertahan, Anda tidak akan mampu mencapai keadaan Anda sekarang. Oleh karena itu, ini dapat dianggap sebagai pencapaian bersama. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mengingat kebaikanmu dan tidak akan pernah aku lupakan dalam hidup ini, kata Lorraine dengan sungguh-sungguh. Lori, dengan perkataanmu itu menunjukkan kerja keras kakak-kakak kita tidak sia-sia. Kamu harus terbiasa dengan kekuatan yang melonjak juga. Kami juga akan pergi untuk memulihkan diri. Silakan, silakan. Setelah saya sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan baru saya akan membayarnya hormat untuk kalian semua. Setelah percakapan berakhir, keempat saudari itu memandang ke arah Lorraine lalu pergi dengan senyum puas. Mencapai ini dalam satu langkah Lorraine melampaui harapan mereka. Mereka terkejut, tapi selain itu, mereka merasa lebih gembira. Dengan cara ini, mereka menghemat banyak waktu. Hal terpenting saat ini adalah pulih dari kondisi lemah sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Tak lama setelah mereka berempat pergi, Lorraine yang telanjang bulat dan duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan cahaya di matanya. Padahal, dia sudah beradaptasi dengan perubahan tubuhnya. Dia hanya berbohong karena tidak mau menghadapi gurunya. Di permukaan, mereka berempat memang membayar mahal untuk meningkatkan kekuatannya pada level saat ini, tapi apakah ini benar-benar dedikasi tanpa pamrih? Apakah tidak ada yang lain konspirasi di balik ini? Lorraine tahu bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Dia memasuki sekte warna-warni dan menjadi murid dari 4 murid hanya dalam waktu beberapa bulan. Hubungan di antara mereka jauh dari level salah satu dari mereka rela mengorbankan diri untuk memperbaiki dirinya. Jika itu Lorraine, dia pasti tidak akan melakukan ini. Jadi kenapa mereka rela melakukan ini demi Lorraine? Apa rahasia kelam di balik ini? Atau apakah ada konspirasi yang tidak diketahui Lorraine? Apa hubungannya ini dengan tubuhnya yang memikat? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Lorraine. Celeste dibesarkan oleh mereka berempat, tapi dia ditinggalkan hanya karena membuat sedikit kesalahan dan kemudian dipenjarakan di gua es untuk menghadapinya tembok selama 100 tahun. Hubungan mereka yang bertahan hampir 3000 tahun tidak ada artinya. Belum lagi Lorraine dan keempatnya baru beberapa bulan bersama. Berdasarkan hal tersebut, Lorraine yakin keempatnya tidak memiliki niat murni membayar harga yang mahal untuk meningkatkan kekuatannya. Dia adalah wanita yang tidak mau menerima pengaturan takdir. Secara alami, dia tidak akan membiarkan orang lain memanipulasinya, bahkan orang ini pun tidak tuannya. Terima kasih sudah bersama si Binwang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.